Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal, oleh Risat Kolo SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 4 Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao. Berikut adalah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, berpihak pada anak. Ki Hajar menyatakan bahwa pendidikan itu harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau juga menyatakan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan pendidikan terhadap anak disesuaikan dengan kondisi alam serta kondisi sosial budaya anak-anak tersebut berada. Sementara kodrat zaman berkaitan dengan anak harus dididik sesuai dengan kondisi zaman mereka hidup atau yang akan mereka hadapi. Ki Hajar juga menyatakan bahwa pendidikan terhadap anak bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, melainkan lebih menekankan pada penanaman dan pengembangan budi pekerti atau karakter atau watak agar anak bisa bertumbuh menjadi manusia yang utuh, yang mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai seorang manusia maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau juga mengungkapkan bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada anak. Maksudnya adalah anak diberikan kebebasan untuk berkembang sesuai kodratnya dan pendidik bertugas untuk menuntun dan mengarahkan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Berikut ini adalah beberapa strategi yang menurut saya perlu diterapkan oleh guru untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara seperti yang sudah disebutkan. Yang pertama, guru perlu mengidentifikasi hal-hal baik yang sudah ada dalam diri anak atau murid atau di lingkungan keluarga dan masyarakat di mana murid berada. Tujuannya adalah agar guru dapat menemukan hal-hal baik yang sudah ada dalam diri murid sesuai dengan konteks sosial budayanya, sehingga guru bisa memberikan tuntunan untuk menebalkan nilai-nilai luhur yang sudah ada dalam diri murid agar nilai-nilai positif tersebut makin terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai contoh, nilai-nilai toleransi, gotong royong, sopan santun, dan kepedulian yang sudah ada dalam kehidupan orang Rote perlu ditanamkan pada murid dalam kegiatan-kegiatan di kelas atau di sekolah agar terus hidup di dalam diri murid. Adapun tantangan yang dihadapi adalah makin menurunnya budaya positif dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Solusinya adalah guru harus memberikan pemahaman kepada murid terkait pentingnya budaya positif yang merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarikan dan dikembangkan agar tidak punah. Yang kedua, guru perlu mengidentifikasi minat dan bakat serta gaya belajar murid. Alasannya, setiap murid adalah pribadi yang unik yang terlahir dengan potensi, minat, serta gaya belajar masing-masing. Sehingga guru perlu melakukan identifikasi agar dalam memberikan tuntunan bisa disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan murid, atau dengan kata lain harus sesuai dengan kodrat dari murid-murid tersebut. Sebagai contoh,
Murid yang suka dengan sepak bola harus terus dituntun untuk mengembangkan bakatnya dalam bermain sepak bola. Begitu pula dengan murid yang gaya belajarnya audiovisual, maka guru harus menyertakan video-video dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan yang dihadapi adalah apabila makin variatif suatu kelas, maka guru memerlukan tenaga ekstra untuk memetakan kebutuhan dari setiap murid yang ada. Solusinya adalah guru harus terus mengembangkan diri, baik secara ilmu maupun strategi agar mampu menjawab setiap kebutuhan murid yang ada yang bervariasi. Yang ketiga, guru harus menciptakan kegiatan pembelajaran yang mendukung keterlibatan dan keaktifan murid di kelas. Alasannya, salah satu perwujudan pembelajaran yang berpihak pada murid adalah dengan memberi mereka ruang yang seluas-luasnya untuk mengekspresikan diri dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran di kelas. Sebagai contoh, guru membiasakan murid untuk saling berdiskusi terkait dengan materi yang dipelajarinya. Guru juga perlu untuk membiasakan murid untuk memaparkan apa yang sudah dipelajarinya kepada rekan-rekannya, bisa melalui presentasi kelompok dan lain-lain. Tantangannya adalah ada sebagian murid yang masih kurang percaya diri dalam kegiatan diskusi maupun kegiatan presentasi. Untuk solusinya, guru harus terus memberikan semangat dan menumbuhkan rasa percaya diri dari setiap murid yang ada. Akhir kata, jika diibaratkan dengan permainan sepak bola, maka murid adalah pemainnya dan guru adalah pelatihnya. Seorang pelatih hanya perlu menuntun dan membimbing pemain-pemainnya terkait strategi yang diterapkan, kemudian pemainlah yang beraksi dalam pertandingan. Seorang pelatih tidak bisa menuntut penjaga gawangnya untuk mencetak gol, tapi ia bisa membimbingnya untuk menjaga gawangnya agar tidak kebobolan. Sama halnya juga dengan seorang guru, hanya perlu menuntun dan memfasilitasi, kemudian murid-muridlah yang beraksi dalam pembelajaran. Seorang guru juga tidak boleh menuntut murid-muridnya untuk keluar dari kodratnya, tapi harus menuntun mereka untuk berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.